Selamat malam Pak Ya, Sri. ya, Pak Sri melihat rilis yang beberapa hari lalu Ya. dilakukan oleh Polda Metro ya, Jaya ya, terkait sindikat propaganda digital yang Ya. organisir. Ada pembuat narasi, ya, editor, ya, hingga ya, booster, ya, buzzer. ya, ya. Mungkin Pak Sri sebagai pengamat intelijen Ya. melihatnya itu seperti apa Pak? Ya memang kalau kita lihat ya bahwa sekarang ini pengguna internet di Indonesia itu dianggap termasuk yang terbanyak di seluruh dunia. Ya. Dan kemudian juga pengawasan terhadap jasa pengguna internet juga sangat longgar di sini. Maka dari itu, ya kan, sangat mungkin sekali terjadi tadi ya penggunaan buzzer untuk kegiatan-kegiatan hoak ya yang mendiskreditkan seseorang itu bahkan mungkin lebih sering terjadi di media sosial berseliweran gitu ya. Seperti misalnya yang terjadi pada kasus Pak Hotman Paris gitu ya. Gimana? Apakah ada kaitannya rilis polisi tersebut dengan yang menimpa Hotman Paris terkait Holy Wings-nya Pak? Ya bisa jadi juga ini semacam penegasan dari Polri ya, bahwa janganlah menjudgment gitu ya seseorang untuk satu hal yang belum jelas bukti-buktinya gitu. Seperti kemarin juga kan terjadi setelah Sutrimo meninggal, ada berita hoax yang berseliweran di media sosial bahwa supir Febri ditembak, ya. Ternyata nggak ada, gitu loh. Gitu. Ternyata nggak ada. Nah, kalau terkait Hotman Paris, ya, munculnya pemberitaan yang menyatakan bahwa keberadaan Holy itu terkait dengan TPPU-nya Febri, ya. Tentunya ini pernyataan yang sangat tendensius ya terhadap Hotman Paris, ya. Karena orang mungkin ini ada pihak-pihak tertentu yang merasa khawatir ketika Hotman Paris menjadi pengacaranya Febri gitu loh. Tapi kalau kita lihat ya kan, tekanan anak-anaknya dan tekanan netizen, ya kan, tekanan publik, saya pikir itu yang paling menentukan akhirnya Hotman Paris mengambil keputusan untuk mundur, karena dia tidak ingin juga ya kan berhadapan dengan statement netizen dan statement anak-anaknya sendiri gitu. Mungkin itu lebih berat buat dia. Saya pikir itu. Tapi kalau adanya korelasi antara Febri dengan Holy Wing dalam konteks TPPU, saya pikir itu sangat tendensius lah. Artinya gini, itu sebuah pernyataan yang perlu dibuktikan karena itu kan menyangkut citra seseorang loh, ya. Apalagi kalau kita lihat Hotman Paris bukan pengacara yang recehan, dia mampu untuk membangun itu. Ngapain mau pakai TPPU kan gitu. Cuman kalau saya lihat lebih kepada pertimbangan tekanan anak-anaknya dan publik. Menurut Pak Sri sebagai intelijen, itu target utama dari pembuat berita hoax yang menyerang Hotman Paris itu apa sih? Ya, yang pertama ya kan, menghindari Hotman Paris menjadi penasihat hukumnya Febri, satu ya kan. Yang kedua ya kan, untuk mendiskreditkan Hotman Paris itu sendiri. Iya, nggak ada lain itu, ya kan? Ya kan? Itu penyerangan terhadap pribadi Hotman Paris, atau upaya-upaya untuk mendiskreditkan Hotman Paris yang selama ini dia diketahui sebagai pengacara yang kondang ya, hebat ya kan. Nah, kemudian juga mungkin ada orang yang tidak suka dengan gaya Hotman Paris gitu ya, yang terlalu memamerkan hartanya apa. Bisa jadi hoax itu ditujukan untuk itu juga, karena ketidaksukaan dia terhadap perilakunya Hotman Paris. Cuma kan persoalan itu kan sangat pribadi sekali, ya. Tapi kalau menurut saya yang terpenting adalah jangan sampai Hotman Paris jadi pengacaranya Febri. Itu yang paling penting, ya. Menurut Bapak juga ada nggak sih kalau indikasi untuk targetnya itu adalah kejaksaan? Kemarin? Soal Hotman Paris ini? Iya. Kalau saya lihat enggak, bukan kejaksanya, justru ke Febrinya, agar dia tidak terlibat dalam proses pembelaan Febri, Hotman ya, Hotman. Kalau nanti pengacara yang lain nggak ada masalah, asal jangan Hotman gitu. Karena gitu kan, Hotman kan punya kelebihan sendiri ya untuk memenangkan kliennya gitu kan.
Dan itu udah terbukti tuh, ya kan? Nah, ada kekhawatiran orang jangan sampai Febri menang gitu kan? Itu aja. Apalagi Hotman Paris baru saja mengatakan bahwa ini tuh diduga pemerasan. Oh bisa juga, ya kan? Itu akan berkembang nantinya. Kalau kaitan dengan Holy Wing misalnya, kan? Ya, saya pikir itu gini aja. Saya pikir itu satu tuduhan yang harus dibuktikan dulu, ya kan? Artinya harus sertai dengan bukti-bukti awal seperti apa. Benarkah ada dugaan? Tapi kalau enggak, ya kan? Kita nggak boleh dong membuat pernyataan-pernyataan yang sangat tendensius itu. Kalau misalnya keberatan anaknya itu kan udah ada faktanya, gitu loh. Keberatan publik udah ada faktanya. Ya. Nah kalau itu memang ditujukan kepada jaksa, gitu, kejaksaan, ya kan. Lu jangan bela-belain dia udah nggak benar semua tuh, gitu loh. Artinya dalam bahasa sehari kayak gitu loh. Ngapain sih bela-bela dia, gitu. Artinya kan sasarannya kejaksaan nih, bukan Hotman. Tapi kalau hoak itu tadi sasarannya Hotman. Iya. Jadi, bukan menargetkan kejaksaan berarti Hotman sendiri. Iya, kalau hoak itu ya, Tapi kalau keberatannya anaknya itu atas dasar keikhlasan dirinya loh. Jangan sampai bapak gue tuh ngapain sih bela-bela orang kayak begitu, gitu. Itu sasarannya jaksa. Iya. Menurut Pak Sri sebagai pengamat intelijen karir Hotman di dunia hukum itu seperti apa sih ke depannya, Pak? Oh enggak ada masalah. Saya yakin Hotman Paris mampu untuk mengatasi hal seperti ini. Dan ini juga nggak akan lama kok selesai, akan hilang dengan sendirinya, ya kan? Karena Hotman Paris itu berangkat dari kemampuan diri sendiri, nggak ada relasi kekuasaan yang dipegang untuk dia meniti karir sampai atas, nggak ada. Dia berdiri di atas kaki sendiri kok, itu aja. Semua orang tahu kok, ya kan? Karena kemampuan dia, kecerdasan dia, ya kan? Nah, sehingga dia menitik sampai titik yang tertinggi sebagai pengacara. Nggak ada relasi kekuasaan, nggak ada. Nah, makanya saya yakin Hotman untuk ngadepin kayak gini kecil, sebentar aja. Karena mungkin sekarang ini kan dia dihadapkan dengan penyakit dia, jadi dia nggak bisa nanggapin secara langsung kan, karena dia sakit kan. Ya mungkin dia konsentrasi kepada penyakitnya dulu. Saya yakin nggak ada masalah. Ya. Ada langkah hukum yang bisa diambil Pak oleh Hotman? Saya kalau saran saya tidak perlu dipedulikan hal kayak begini, nggak perlu. Karena ini hoak kok, nggak perlu ditanggapin. Kecuali ada seseorang yang benar-benar menyatakan seperti itu. Nah, baru kita bicara hukum. Tapi kalau orangnya nggak ada, kan itu cuma informasi yang berseliweran, ya. Nggak perlu ditanggapi, nggak perlu disikapi. Kalau saya, artinya gini, dia sudah mengambil keputusan untuk tidak menjadi pengacara Febri aja, itu sudah sebuah kemenangan iya. Bahwa artinya apa? Dia mendengar aspirasi rakyat, ya kan? Iya, udah selesai itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya.